Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban di media kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa, mahasiswi dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah kampanye sosial dengan Stop Bullying. Tema ini saya pilih karena bullying bukan hanya masalah kecil, tetapi masalah yang dapat merusak mental, karakter, bahkan masa depan dari seseorang. Melalui video ini, saya berharap kita bisa lebih sadar, lebih peduli, dan lebih berani untuk menghentikan bullying bersama-sama. Bully merupakan sebuah kata yang sering kita anggap biasa, padahal dampaknya bisa menghancurkan seseorang. Setiap ejekan, hinaan, perlakuan yang dapat merendahkan mungkin terlihat kecil bagi pelaku, tetapi sangat besar bagi korban. Ada yang tersenyum untuk menutupi sakit hati, atau bahkan ada yang tertawa supaya tidak terlihat lemah, dan ada pula yang diam karena tidak tahu harus bagaimana. Dan jika kita melihat bully dari sudut pandang pendidikan humanistik, perilaku ini jelas bertentangan dengan tujuan pendidikan. Humanistik memandang bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai, diterima, dan diperlakukan secara manusiawi. Pendidikan seharusnya membantu peserta didik mengembangkan diri secara utuh, emosi, moral, dan empati. Ketika bully terjadi, nilai-nilai ini akan hancur. Bully dapat menghilangkan martabat seseorang, membuat mereka merasa tidak berarti, dan itu jelas bukan hasil pendidikan yang kita capai. Dan jika kita melihat berdasarkan aliran progresivisme, pendidikan dilihat sebagai proses sosial. Pembelajaran bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga interaksi antar individu yang saling mendukung. Progresivisme menekankan kerjasama, demokrasi, dan juga hubungan yang sehat di dalam kelas. Namun, bully dapat merusak itu semua. Bully dapat menciptakan lingkungan kompetitif yang tidak sehat, dan dapat membuat siswa takut untuk berpendapat serta dapat menghancurkan kerjasama sosial. Artinya, bully bukan hanya melukai korban, tetapi juga dapat mengganggu proses pendidikan. Bahkan, menurut survei Global School Batch Student Health Survey pada tahun 2015 menyatakan ada sekitar 19,9 remaja sekolah di Indonesia melaporkan pernah menjadi korban bullying. Artinya, hampir 1 dari 5 siswa pernah mengalami kasus perundungan. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada sekitar 2.355 laporan pelanggaran perlindungan anak pada tahun 2023. Dan dari jumlah itu, ada sekitar 837 kasus terjadi di lingkungan sekolah. Berdasarkan data mereka, jenis bullying yang paling sering dilaporkan adalah bullying fisik, yakni mencapai 55,5%, verbal, yakni 29,3%, dan psikologis atau mental, yakni 15,2%. Kita harus berhenti menganggap bahwa bully adalah sebagian dari candaan. Ucapan seperti "cuman bercanda kok" tidak bisa dijadikan alasan untuk menyakiti perasaan orang lain. Bagi pelaku mungkin terasa ringan, tapi bagi korban kata-kata itu bisa meninggalkan luka yang dalam. Tidak semua tawa menandakan kebahagiaan. Kadang tawa yang digunakan untuk menutupi rasa sakit yang tidak terlihat. Begitu pula dengan kalimat "dia pasti kuat". Kita tidak pernah tahu apa yang sedang mereka lalui. Seseorang di balik sikap yang terlihat tegar bisa saja menjadi orang yang tanpa kuat pun bisa terluka, bisa hancur, dan bisa merasa tidak berharga. Tidak ada candaan yang pantas jika membuat seseorang merasa rendah, terhina, atau bahkan tidak diterima. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana kita menghentikan bully? Solusi pertama, ubah cara kita berbicara. Kita mungkin tidak sadar, tapi kata-kata punya dampak besar. Pilih kata yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Pilih kata-kata yang menguatkan, bukan yang melemahkan. Kemudian, solusi yang kedua, berani menegur. Ketika kita melihat teman mengejek atau mungkin merendahkan orang lain, jangan diam. Kita perlu berteriak atau marah, cukup mengatakan sudah. Itu tidak bagus. Satu kalimat sederhana yang dapat menghentikan satu luka. Kemudian solusi ketiga, jangan menjadi penonton. Sikap
Diam justru membuat pelaku merasa dibenarkan. Jika kita tidak bisa menghentikan, kita bisa membantu korban, mendekati mereka, menghibur mereka, atau sekedar berkata, "Kamu tidak sendirian." Itu sudah sangat berarti. Kemudian solusi keempat adalah melaporkan. Melapor bukan berarti mengadu. Melapor adalah bentuk keberanian. Melapor artinya kita peduli terhadap lingkungan sekolah kita. Kemudian solusi yang kelima adalah bangun budaya sekolah yang peduli, lingkungan yang menolak segala bentuk kekerasan, lingkungan yang menghargai perbedaan, lingkungan di mana setiap siswa merasa diterima. Nilai pendidikan bukan hanya teori di dalam kelas, tetapi harus terlihat dalam tingkah laku nyata. Ketika kita memilih menghormati teman, tidak mengejek atau tidak merendahkan, maka disitulah pendidikan berkarakter benar-benar diterapkan. Karakter tidak dapat dibentuk oleh kata-kata, melainkan oleh kebiasaan kecil yang kita dapat lakukan setiap hari. Dengan memilih sifat baik, memilih untuk peduli, dan juga memilih untuk menghentikan perilaku menyakiti, kita menunjukkan bahwa pendidikan yang kita terima benar-benar membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Karena sekolah yang aman bukanlah mimpi, sekolah yang aman bisa terwujud jika kita memulainya dari diri sendiri.